Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengembangkan kreativitas anak dalam bidang agama dan moral. Yang pertama yaitu berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca doa, baik itu sebelum dan sesudah beraktivitas. Mulai dari ketika hendak makan, ke kamar mandi, ke kamar kecil, hendak tidur, dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa bersabar untuk mengingatkan mereka untuk berdoa. Dengan berdoa, mereka dapat selalu ingat akan penciptanya. Yang kedua, bergiliran. Biasakan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Hal ini bisa dilakukan saat hendak makan. Ketika kita akan membagikan makanan, pastikan untuk selalu bergiliran sesuai dari usia mereka. Misalnya, dari yang lebih tua terlebih dahulu, sebagai kakak lalu ke adik. Hal ini untuk melatih anak-anak bersabar menunggu giliran dan menghormati orang yang lebih tua. Kebiasaan ini tentunya harus diterapkan tidak hanya di rumah saja, namun di setiap kesempatan, baik di mana saja, kapan saja, dan di tempat umum lainnya. Yang ketiga yaitu media permainan. Pada dasarnya, anak-anak suka bermain. Untuk itu, didiklah anak untuk bermain sambil belajar. Untuk itu, pilihlah permainan edukatif yang dapat merangsang perkembangan otak dan nilai agama maupun moral anak. Saat mereka bermain secara bebas, mereka dapat mengekspresikan dirinya tanpa ada paksaan. Untuk alat permainan edukasi tidak perlu yang mahal. Bahkan kita dapat membuat alat permainan itu sendiri lebih mudah juga lebih terlihat menarik di mata anak-anak. Misalnya dengan membuat boli hijaiyah, memasang puzzle huruf abjad, angka, huruf hijaiyah, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, mengajak anak ke pengajian. Dengan mengajak anak ikut pengajian bisa melatih kemampuan bersosialisasi. Tidak perlu sering, ajaklah jika memang mood mereka sedang baik, apalagi untuk anak usia dini. Terkadang saat mood sedang tidak baik, anak akan rewel dan mengganggu Anda. Biarkan mereka mengenal tempat beribadah, hormat kepada yang lebih tua, belajar bersilaturahmi juga. Dan yang kelima, bacakan buku. Dengan membaca buku, tentunya dapat melatih perkembangan otak pada anak dan memperbanyak kosakata pada anak. Pilihlah buku cerita yang bergambar menarik. Seperti sekarang ini banyak sekali yang menjual buku-buku cerita anak tentang pahlawan Islam, kisah para nabi. Itulah beberapa aktivitas untuk pengembangan nilai agama dan moral anak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menanam nilai moral dan agama pada anak dibutuhkan strategi seperti strategi kebiasaan dan pembelajaran. Kemudian, di dalam pengembangan fisik motorik menjadi dasar di dalam bidang lainnya, dikarenakan bisa dipakai sebagai titik awal untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini karena perkembangan fisik motorik seperti perubahan ukuran tubuh anak dapat dengan mudah dideteksi menggunakan panca indera. Perkembangan motorik yakni proses pertambahan usia secara berkelanjutan serta melibatkan aktivitas pusat syaraf, urat syaraf, serta otot yang terkoordinasi ialah gerakan jasmania yang mengacu pada perkembangan motorik anak, di mana gerakan seorang anak bertambah dari gerakan sederhana, tidak terorganisir, serta tidak terampil ke arah keterampilan motorik yang kompleks serta tertata dengan baik dan benar. Yang ketiga, upaya dalam pengembangan kreativitas dalam bidang kognitif bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, bisa dengan memancing ikan. Aktivitas yang menarik dan seru untuk dilakukan bersama anak adalah memancing ikan. Selain menyenangkan, memancing ikan bisa mengembangkan aspek kognitif terhadap anak. Dan yang kedua, mengajak anak menjadi detektif. Salah satu contoh kegiatan kognitif yang bisa dicoba pada anak adalah bermain detektif. Anda bisa memberikan petunjuk pada anak sedikit demi sedikit agar membantu anak dalam menyelesaikan permainannya. Atau Anda bisa memberinya gambar lalu meminta si kecil untuk mencari benda sesuai pada gambar.
Dan yang ketiga, mengajak anak bermain susun balok. Ingin melatih kemampuan kreativitas anak usia dini, Anda bisa melakukannya dengan cara membuat menara dari balok kayu. Cara agar terlihat menarik adalah dengan membuatnya berwarna-warni. Usahakan untuk membuat anak tahu warna dasar agar anak bisa mengenal warna dengan cepat. Dan ada lagi contoh yang lain untuk mengembang kreativitas anak di bidang kognitif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara atau upaya untuk mengembangkan suatu kreativitas anak di bidang seni. Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan suatu kreativitas anak di bidang seni. Bisa dengan mengajak anak untuk menggambar atau melukis sesuatu. Bisa juga kita mengajak anak untuk berkreasi, seperti menggunakan stik es krim, dan ada banyak cara lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan suatu kreativitas anak di bidang seni. Selanjutnya, nomor 5, bagaimana keterkaitan antara kreativitas anak di bidang nilai agama dan moral, fisik dan motorik, kognitif, dan juga seni. Nah, jadi pengembangan kreativitas di bidang nilai agama dan moral, fisik dan motorik, kognitif dan juga seni itu mempunyai keterkaitan atau hubungan yang sangat erat. Contohnya, dengan seni anak juga bisa mengembangkan pemahaman tentang nilai moral. Dengan seni, anak juga bisa mengembangkan fisik dan motoriknya. Anak dengan cara melukis dan yang menggunakan fisik motorik khusus. Dengan seni juga bisa mengembangkan atau merangsang perkembangan kognitif anak itu sendiri. Nah, ketika anak berlatih seni dan mengamati dan membuat keputusan sehingga bisa mengidentifikasinya sendiri.